bahwa ya Bapak tahulah ini untuk siapa potongan ini. Artinya kalau kami berasumsi bahwa potongan ini untuk para pejabat yang menangani perkara ini dong. Kali ini kami sebagai salah satu kuasa hukum, terutama saya mewakili dua paguyuban. Pada hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan adanya isu pengembalian dana kepada para korban robot trading DNA Pro, di mana pada isu tersebut disebutkan bahwa telah terbentuk Asosiasi Perlindungan Investor DNA Pro, di mana asosiasi tersebut mendeklarasikan diri melalui salah satu media yang kemarin kami coba baca, yaitu dari Liputan 6. Asosiasi tersebut menyebutkan mereka telah mendapatkan penunjukan khusus dan mewakili kejaksaan untuk melakukan pengembalian dana para korban. Dengan adanya isu tersebut, kami pada hari Selasa dan Rabu kemarin telah hadir di Kejaksaan Negeri Bandung dan Kejaksaan Tinggi Bandung untuk mengkonfirmasi perihal ini. Dari isu yang beredar juga disebutkan bahwa hanya asosiasi inilah yang menaungi dan dapat mengembalikan dana para korban. Kemudian ada juga isu yang berkembang selain asosiasi perlindungan ini, salah satu kantor law firm menyebutkan mereka juga mengklaim bahwa bisa mengembalikan dana para korban karena berdasarkan keberhasilan mereka untuk mengembalikan dana para korban kasus robot trading EvoTrade. Nah, dengan adanya isu-isu yang berkembang seperti ini, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, kami mengambil keputusan untuk mendapatkan informasi langsung dari Kejaksaan Negeri Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Perihal dua hal tersebut secara resmi dibantah oleh Kejaksaan Negeri Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kenapa dibantah? Karena hingga saat ini Kejaksaan masih berfokus kepada proses pelelangan aset dari para tersangka. Jadi tidak ada rencana yang disebutkan oleh asosiasi tersebut rilis pada tanggal 17 Oktober besok. Jadi itu memang benar-benar dibantah oleh Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang menjadi persoalan di sini adalah para korban dipaksa untuk bergabung kepada asosiasi ini agar dana tersebut bisa dikembalikan. Jadi hanya melalui asosiasi ini. Nah, Kejaksaan menyebutkan bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung memang terkait pengembalian dana korban ini harus menunjuk satu asosiasi. Tetapi proses penunjukan asosiasi ini sendiri akan difasilitasi oleh Kejaksaan. Jadi tidak mandiri sifatnya. Dipanggil nanti kepada para paguyuban melalui kantor pengacara ataupun kuasa hukum yang memang dari awal sudah membantu para korban. Kemudian akan dilakukan semacam musyawarah yang difasilitasi oleh Kejaksaan. Dari hasil musyawarah itulah nanti akan dibentuk asosiasi mana yang akan memiliki kewenangan untuk mengembalikan dana para korban ini. Jadi selain hal itu, yang menjadi sorotan kami di sini adalah asosiasi ini secara tidak langsung mengklaim bahwa telah mendapatkan perintah dari Kejaksaan. Nah, ini kan kita menjadi pertanyaan besar nih. Apakah di sini ada permainan antara Kejaksaan dengan asosiasi ini atau bagaimana? Karena pimpinan dari asosiasi ini menyebutkan kami berani press release ke media itu dikarenakan telah mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan dan mereka ditunjuk sebagai asosiasinya. Nah, ini kan menjadi suatu isu yang cukup meresahkan. Dari para korban-korban lain yang mungkin tidak mau bergabung dengan asosiasi API tersebut, merasa keberatan. Kenapa keberatannya? Asosiasi ini menerapkan bahwa dia harus mencabut dulu kuasa dari masing-masing kuasa hukum.
dan keluar dari paguyuban yang sudah mereka gabung. Ditambah itu harus dipotong 50-60% dari dana korban itu. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Tempo hari saya bertemu dan statementnya cukup jelas bahwa ya Bapak tahulah ini untuk siapa potongan ini. Artinya kalau kami berasumsi bahwa potongan ini untuk para pejabat yang menangani perkara ini dong, bukan untuk kepentingan asosiasi ini. Makanya kami kemarin menyampaikan isu ini juga kepada kejaksaan dan kami telah mendapatkan jawaban secara resmi bahwa hal tersebut tidak benar. Jadi kami melakukan rilis pada hari ini tuh tujuannya untuk membantu memberikan ataupun menyalurkan informasi kepada para korban, di mana agar tidak terjadi kesimpang siuran terkait dengan proses pengembalian ini. Dan kemarin kami sempat menanyakan juga kepada kejaksaan, sudah sejauh mana proses yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandung saat ini? Jawabannya masih dalam proses pelelangan, bahkan proses lelang sendiri belum berjalan karena masih menunggu antrian di lembaga lelang. Yang kedua, juga dibantah bahwa penyaluran ataupun pengembalian dana para korban ini melalui 2 tahap tuh, karena menurut asosiasi kan dibagi menjadi 2 tahap. Jadi uang cash dulu dikembalikan, baru nanti uang hasil lelang dikembalikan. Dan sekali lagi, itu juga dibantah oleh pihak kejaksaan. Semua bantahan ini sebenarnya ada pada kami dalam bentuk satu rekaman, dan juga pernyataan dari asosiasi ini tersebut ada juga rekamannya. Tapi kami tidak akan merilis di sini karena ini nanti menjadi satu kericuhan lagi. Yang kami sorotin di sini adalah kami meminta kepada kejaksaan untuk tetap menjaga dan melindungi dana para korban ini agar benar-benar tersalurkan kepada para korban yang benar dia menjadi korban. Seperti itu. Jadi sekali lagi maksud dari rilis kami ini ialah membantah statement-statement yang saat ini sedang beredar. Kemudian terkait dengan data yang akan digunakan untuk mengetahui dia benar korban atau tidak, itu akan diakomodir dari 3 lembaga negara. Satu, melalui Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini yang kemarin sudah mendaftar sebagai korban di Mabes Polri. Kemudian yang kedua, data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta korban-korban yang mendaftar di kejaksaan secara mandiri. Jadi tidak melalui law firm atau kantor hukum, dan juga bukan melalui LPSK dan juga dari kepolisian. Jadi memang para korban ini diberikan kesempatan untuk mendaftar secara mandiri di Kejaksaan Negeri saat itu. Ini juga menjadi pesan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk disampaikan informasinya agar korban-korban itu memang diakomodir dari 3 hal ini, dari 3 lembaga ini datanya. Dan dari pihak Kejaksaan Negeri sendiri ini masih dalam wacana, belum mengkonfirmasi bahwa nantinya akan disampaikan data-data ini bagi para korban agar diverifikasi ulang dan meminta bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi saya rasa ini saja statement yang akan kami sampaikan. Mungkin kami mengharapkan di sini sebenarnya agar Kejaksaan Agung itu benar-benar melakukan pengawasan yang cukup ketat terkait proses ini. Jangan sampai nantinya akan menimbulkan asumsi bahwa kejaksaan di sini terlibat permainan untuk pengembalian dana korban. Karena jujur nilai dari dana korban ini cukup besar sekali. Mungkin di atas sekitar 500-600 miliar dari uang cash dan juga aset yang telah disita oleh negara. Seperti itu, dan kami mungkin juga mengharapkan ketika asosiasi yang nantinya dibentuk dalam proses di kejaksaan nanti, agar asosiasi ini benar-benar bukan malah mencari uang. Kenapa? Korban udah dipotong 50-60% lagi. Sementara uang dia pun belum tentu 100% itu kembali. Dan ini Kejaksaan Negeri Bandung dalam hal ini JPI juga sudah menyebutkan bahwa hal ini merupakan pemerasan secara tidak langsung kepada para korban. Nah, harapan kami ya memang asosiasi ini pun nanti pada prinsipnya kami akan ikut kepada siapapun asosiasi yang nanti akan
dapatkan dari hasil musyawarah. Tapi yang menjadi harapan para korban di sini itu adalah jangan lagi asosiasi ini malah mencari keuntungan dari orang-orang yang sudah tertimpa persoalan ini. Harapannya asosiasi ini memang sebagai fasilitator saja untuk membantu, apakah itu mensubmit data ataupun mencari siapa korbannya. Jadi jangan dipergunakan untuk semacam buka lapak, ayo kamu ikut saya, kalau enggak kamu jangan harap mendapatkan pengembalian dana. Itu kan merupakan suatu perbuatan yang jelas-jelas itu pemerasan. Karena apa? Asosiasi tersebut itu sudah mengeluarkan beberapa dokumen, itu ada beberapa statement yang cukup jelas bahwa kalau tidak ikut asosiasi ini maka tidak dikembalikan dan memberikan kuasa penuh kepada asosiasi untuk mengelola uang yang nantinya diterima oleh para korban. Nah, kita tidak pernah tahu berapa dana yang akan ditampung atau diterima dari negara, dalam hal ini kejaksaan. Jadi pesan saya itu saja cukup jelas bahwa harapannya agar Kejaksaan Agung dalam hal ini melakukan pengawasan yang cukup ketat kepada para kejaksaan negeri dan juga kejaksaan tinggi agar benar-benar dana ini sampai kepada para korban itu tidak dalam harus dipotong lagi nilainya. Mungkin dari para korban nanti bisa ditanyakan langsung apa yang menjadi harapan dari para korban. Ini kebetulan ada perwakilan dari dua paguyuban. Saya rasa kalau dari saya cukup. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.